bukan pahala yang banyak yang akan masukkan kita ke dalam surga. Allah akan mengatakan seperti ini yang saya baca tadi. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Tanya apa gitu? Bukan ala sampai ya. Cek. Yang jadi pertanyaan, sampai di mana bicara aku? Bukan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daradaing dimanapun Anda sempat menyaksikan channel Bugis Makassar, semoga pada kesempatan ini Anda semua diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan ceramah taksiyah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Rajamuddin Patung. Dari Kota Makassar, saya mengucapkan salamaki kepada salama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-insana khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini malam yang ke-7 kita bersilaturahim atas berpulangnya ke rahmatullah ibu bunda kita, siapa? Hajjah Naira binti Nuh, dalam usia kurang lebih 72 tahun. Cek kamu disumpah deh. Cek ya. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhumah bunda kita Ibu Aji jalan duluan, orang pindah alam. Kita semua yang hadir di sini termasuk saya pasti akan menyusul dengan beliau, tapi kita tidak tahu siapa yang bakalan duluan menyusul. Saya kah belakangan? Allah kemate. Ngapa nih pakai masker? Allah lagi corona. Kalau saya takut kak mati. Saya takut kak mati. Kita semua akan menyusul dengan beliau. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, Allah pasti akan panggil kita. Yang jadi pertanyaan, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Tapi kira-kira apa Bu? Amal. Kutanya Ki, apakah amal yang akan masukkan dalam surga? Ya. Halo. Kamu di sana kamang asing. Tetap amal yang akan masukkan kita ke dalam surga Pak Ibu, tuh cuman bukan pahala yang banyak yang akan masukkan kita ke dalam surga. Allah kan mengatakan seperti ini yang saya baca tadi. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Tanya apa gitu? Bukan ala sampai ya. Cek. Ini boleh bagus. Satu. Ini sumpahkan nyawa. Iya kan, tapi itu yang bagus tadi. Enak, lebih enak itu. Iya, cat. Iya. Yang lain matikan. Iya. Hah? Cek. Yang jadi pertanyaan, sampai di mana bicara aku? Bukan lupa. Ada saja. Allah kan mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak.
Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak tabe, kalau saya tidak mungkin masuk surga. Kenapa ngomong seperti itu? Saya tahu berapa banyak sholatku. Saya tahu berapa banyak yang bolong-bolong sholatku. Saya tahu kualitas puasaku. Dan saya tahu berapa banyak sedekahku. Itu yang tahu saya. Yakin gak? Tidak bakalan masuk saya dalam surga. Kira-kira yang masuk dalam surga siapa, Ji? Nih, yang tinggal di Makkah. Kan semua tahu siapa yang sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di sini 100.000 kali pakai sholat baru sama di tanah suci. Jadi bagaimana nih yang tidak berangkat, Kak Kodok? Betul apa betul? Mau cepat semua berangkat tanah suci, mau? Amalkan ini. Tiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Surah apa, Bu? Yasin. Berapa kali? 3 kali. Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Surah apa, Bu? Berapa kali? 3 kali. Selama setahun dibaca, tidak berangkat, tambahi surat tanah. Mana tadi baca kapan di Bunda di? Tuh jengat, bukan uang banyak kasih berangkat orang tanah suci, nah bukan. Seandainya uang yang banyak yang kasih berangkat tanah suci, saya tidak punya injak tanah suci. Di mana kamu ambil uang? Iya, tapi karena panggilan. Panggilan dari mana? Allah. Kalau Allah kehendaki, apa yang tidak bisa? Nah, dekat rumahku mobil truknya banyak karena ada tambang pasirnya di Malino. Rukonya berjejer, Pak. Mobil pribadinya juga banyak, tapi tidak berangkat. Ternyata Cina. Minta maaf. Tentunya. Minta maaf. Allahu Akbar. Enak dong yang tinggal di tanah suci. Enak dong yang tinggal di Madinah. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat di sini 1000 kali pakai sholat baru sama di tanah suci. Bagaimana yang tidak berangkat? Cuman untungnya Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak. Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak, enaknya orang yang banyak kawannya. Kalau bersedekah tidak mungkin sedikit yang sedekahkan. Betul apa betul? Mati makna kata ruas saja. Paling tinggi misampu. Tuh, seandainya yang Allah lihat yang paling banyak amalnya. Untung Allah mengatakan siapa yang paling baik. Ya Allah ya Rahman. Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak, kira-kira iblis juga masuk dalam surga. Kenal iblis, Bunda? Alhamdulillah tidak kenal. Namanya tuh jamaah itu kenal Abu Bakar Siddiq, kenal. Kenalan di mana? Nabilan di mall, kenal. Pak Agung dia sota. Di balik papa ngeceramah, aku bilang kenal Fir'aun, Nabi bilang kenal, aku bilang ayo pulang. Ternyata ada teman Fir'aun di sini. Oh. Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak, iblis masuk surga. Bayangkan iblis, Pak Ibu. 7.000 tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. 7.000 tahun. Tapi berapa tahun lagi kita sujud? Ustaz, kerajaan yang sholat, cocok mirajang ke sholat. Tapi gue tanya, berapa banyak orang yang pernah disakiti hatinya? Berapa banyak orang yang pernah dicerita kejelekannya? Baru kalau dicerita orang, dicela orang, bukan di tangannya menunjuk, kadang muncul namami. Itu yang mana kayak itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu, satu judul aku, ya Allah, kembalikanlah lo bibirna. Artinya anak motir mencinta, anak tahu kau rasa ilahi jarrah kok. Nampak mana anak tetanggana nak cari tangga sana bila ada itu anak niano di sebelah. Kaya memang, tapi itu anaknya kalau pagi-pagi pergi sekolah lagi jumpu kalau pulang lentong yantar. Kenapa kita kalau lain jumpu lengantar ki kapagoje? Nah bilang bukan bodoh pacarna. Kenapa kayak kalau pacarna tahu? Masalah buat lo. Nah bilang, woi anakku saya tidak ada yang jumpu-jumpu. Siapa yang mau jumpu kan? Anak kalau baru TK. Nah bilang, oh SMA anakku tapi tidak ada yang jumpu-jumpu. Jelek ke kawan anak.
Sandana tuh cantik banyak tonjon jumpa ke sambaran itu orang. Rajin sholat Ustaz, cocok nih rajin ke sholat. Berapa banyak orang yang pernah disakiti hatinya ketika keluar dari masjid? Betul? Rajin bersedekah Ustaz, cocok nih berapa kali kita bersedekah kasih naik di status. Naik di status. Enaknya bersedekah di hari Jumat. Di komen sama temannya, iya tahu, wana bilang lah iyalah. Kita kan dermawan. Habis pahala. Nah bilang ke tiap bulan, tiap tahun ke berangkat tanah suci, tiap bulan ke umroh, cocok nih berapa kali kita kasih naik di status ketika di bandara ki. OTW Makassar Madinah. Di komen sama temannya, iya tahu Nah bilang iyalah, kita kan tiap bulan umroh. Ada tuh jamaah aku bilang, tidak ji saya Ustaz, tidak aku kasih naik di status, tidak kasih naik di status, tapi sampai di Makkah kalau tawaf, siaran langsung. Subhanallah, walhamdulillah. Untuk apa kasih naik di status? Betul apa betul? Untuk apa kasih naik di status? Satu itu mau dipuji. Kalau mau dipuji, ria'an nas, habis pahala. Habis pahala tak. Ini yang mau diandalkan, ini yang mau dibanggakan, mau menghadap kepada Allah. Pak Ibu minta maaf, habis pahala tak. Makanya ayo robah, malam ini robah. Kita ibadah karena mau dapat rahmatnya Allah. Kembali Kak. Seandainya pahala banyak, iblis masuk surga. 7.000 tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Kenapa diusir dari surga? Satu ji. Apa itu? Sombong. Merasa dirinya paling. Ada yang paling hebat. Kalau paling sakku lupa sami. Kalau ini dia merasa dirinya paling, ini sana tunjainan nih. Merasa paling hebat nih, merasa paling segalanya. Nih, Allah berfirman ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah tanya iblis, kan Allah berfirman begini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, seluruh malaikat-malaikatku sujudlah engkau kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Allah tanya, Iblis, nanjung karena ini bahaya. Memang tereda. Allah. Iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ini sujudmu bukan sujud penyembahan. Bukan berarti kamu lebih rendah daripada Adam. Tidak, ini perintahku. Apa jawabannya iblis? Ya Allah, kenapa mesti saya mau sujud sama Adam? Adam kan baru kemarin diciptakan. Kulihat sendiri dia diciptakan. Seharusnya dia yang sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Lagian ya Allah, saya lebih duluan tinggal di sorga daripada Adam. Jadi Tabik minta maaf kalau ada yang merasa mengatakan kalau lebih duluan itu tinggal di Sibulak dalam daripada kau. Tabik minta maaf di orang sombong itu. Yang kedua apa jawabannya iblis? Ya Allah, ibadahku jauh lebih banyak daripada Adam. Ini banyak tongi nih yang merasa ibadahnya kalau lihat-lihatnya orang di antara seluruh yang hadir di sini, salat tahajudku paling hebat. Tabik minta maaf, habis pahalanya. Yang ketiga apa jawabannya iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa keturunannya jauh lebih bagus. Dan ini sekarang banyak sekali yang warisi sifat-sifatnya iblis. Ada yang sombong karena merasa dirinya kaya. Ada Bu ya? Ada. Apa tidak boleh jadi orang kaya? Harus. Iya. Saya bangga sekali tuh Bu kalau lewat ke siapa rumah besar itu. Rumahnya Pak Haji Anu. Apa aku bilang dalam hatiku? Alhamdulillah. Ada orang Islam kaya. Siapa mobil mewah itu? Mobilnya Pak Haji Anu. Apa aku bilang? Alhamdulillah. Ada orang Islam kaya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Harus kaya Pak.
Tidak boleh kita tinggal berpangku tangan bila biar misalnya kehidupanku begini deh. Kalau Rasulullah miskin, oi, kemai kok nggak pakai hadis karena Nabi kita kasih asi. Rasulullah itu kaya Pak. Bukti kekayaannya Rasulullah. Rasulullah datang lamar Siti Khadijah. Itu maharnya 100 ekor onta, ribuan kambing. Maharnya. Apa Rasulullah miskin? Kaya. Umatnya harus kaya Pak. Tidak boleh tidak kaya. Yang satu rumahnya mau tambah lagi silahkan. Yang satu mobilnya mau tambah lagi. Jangan Maki. Macet Ki. Kemarin kesudian ngeceramah Pak. Ku tinggalkan warkop gondron di sini. Sampingnya sampingnya SMK. Sebelum maghrib saya tinggalkan mau ke Sudian Pak. Sampai ke di Sudian jam 9 lewat. Macetnya turun Pak. Itu pun ku parkir mobilku baru naik motor Kak. Baru kalau saya naik motor paling kencang. Biasa lari-lari 100 tikungan lepas tangan. Iya karena dibonceng ya. Ini itu lama teh sama. Erosi lagi tak kamu. Harus kaya Pak. Tidak boleh tidak kaya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Yang dilarang ini merasa diri kita paling kaya. Kalau merasa diri kita paling kaya, karena dipandangin temi orang. Apa tuh engkau? Saya 23 di rumahku, 23 mobilku, kau apa tukang beca aja kok. Yang dipandangin tinggi tukang beca kan. Masalahnya kalau naik di beca na nyawa tak ada sama tukang beca. Mau di beca na paneran komer flyover kan. Nah gue yang gasing-gasing nampak anak-anak jak pariola mah. Lah makanya jangan makin sombong. Apa mau disombongkan? Betul apa betul? Itu nih kalau lihat ke orang ada sombong, aku bilang, woi, dari ujung rambut sampai ujung kaki kesangin tai ji. Nih dari kepala ke tombe katain jo. Iya, meri mataya, tai mata, nih hidung tai ngongo, telinga ya tai tolin, nih tai gigi, sakulu. Andri ini gudan na tayan nih. Sagen pas sulukana sampai ujung kaki kalipun si guyuang. Apa mau dibanggakan? Betul apa betul? Boleh kaya, tapi jangan merasa diri kita paling kaya, karena ini sifatnya iblis. Ada orang sombong karena merasa punya jabatan. Apa tidak boleh jadi pejabat? Siapa yang mau ngurus rakyat kalau tidak ada pejabat? Tapi jangan sombong dengan kejabatan kita. Nih, buktinya Ferdi Sambo. Ada keluarganya di sini. Ya Allah, ya Rahman. Biasa aku bilang begini, yang punya jabatan itu titipan. Titipan dari mana? Titipan dari Allah dan titipan dari rakyat. Kalau jabatan dijadikan sebagai kekuasaan, tunggu-tunggu 3 rumahmu. Rumah dinas, rumah sakit, rumah tahanan. Lalu kok KPK. Lah ngapa kok? Apa yang mau dibanggakan dengan jabatan? Ayo Pak Ibu, hilangkan kesombongan dengan jabatan, hilangkan kesombongan dengan kekayaan. Ada orang yang sombong karena merasa ibadahnya paling bagus. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Kau patah neraka. Makanya biasa kalau ceramah ke Pak Ibu, ini ku sampaikan, yang Allah lihat bukan yang sekarang. Yang Allah lihat bukan yang sekarang. Bisa jadi hari ini saya jadi ustadz, Allah ambil hidayah, besok jadi preman, siapa yang tahu? Bisa jadi hari ini dia preman, dia pezina, dia pemabuk, Allah berikan hidayah, besok jadi ustaz. Ustaz Jeffrey, kenalan di mana? Itu namanya kenal, tahu. Kenal Abu Bakar Siddiq, kenalan di mana? Di mall. Pak Abu Nyuseta. Ada cerita warkop, suka tungkat nongkrong di warkop. Iya, kalau ketemu maki ustad ada sambaran nih cerita. Iya, apalagi yang pengajian ini. Kalau ketemu maki mulai ayat hadis sampai cerita paling lucu dicerita. Termasuk yang dicerita ini suami pampidokang Ya sebut deh kalau ada tamunya suami takkan berteriki ke dapur. Bu, kopi ada tamuku. Nah bilang tunggu sini dapur. Kena gula. Itu dia bilang kasih kau belanja. Lama-lama dia bilang, Bu, mana mie kopi? Dia bilang tidak ada gula. Bikin malu-malu nih ini. Masuk ke katok. Terus tember buku nagor dengan akan tamak nu namanya bukan letok. Tiba-tiba tamunya mau sekali buang air kecil. Limban na tonan anak ikan tina gula. Akan nama tonan ika kalau tidak ada gula aja makikat tuh. Oi kasing kaku jenerat tamir.
Di bahaya. Lanjut. UJ masa lalunya bagaimana? Ini bukan lagi rahasia pribadi, saudara, rahasia umum. UJ masa lalunya bagaimana? Tapi begitu Allah berikan hidayah sama UJ, siapa yang tidak kenal? 13 tahun beliau berdakwah pak keliling dunia. Masya Allah, luar biasa Pak. Jangan makin jauh-jauh deh. Ada sepupuku asal datang ke rumah pasti teler. Nah, kan kana ballo ka kodi. Tapere-pere minne. Bukan oi cika mari mako cika. Nah bilang anyama cika. Begitu modelnya. Tidak takut gitu sepupuku sama saya, tapi emang seganton ji. Kalau mau berkelahi dia maunya satu sarung berdua baku tikam ke rumah toy na iseng kana nai buratne. Karena berhenti mau cika, nak naikkan nyamangi cika. Begitu azan asar, salat asar, masukkan di masjid berdoa. Apa doaku selesai salat? Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati manusia, gerakkan hatinya itu ke sepupuku supaya mau sujud kepadamu. Hanya Engkau yang bisa merubah dia ya Allah. Setiap datang ke sini pasti ku dakwai, ku caramai. Kenapa belum bisa-bisa ya Allah, bisa belum tobat-tobat. Gerakkan hatinya Allah. 2 minggu kemudian datang ke rumahnya. Masya Allah, rajin mau sholat. Dia yang buka pintu masjid, dia yang azan di masjid, walaupun azan tak balik-balik. Azan na hayalal palario. Nampak na jambu hayalal sholat. Azan suburan di masjid seharusnya sholatu khairum minan naum. Apa nak baca ya? Assalatu wassalamu alaikum. Tanah pandra masih kan? Apa harus disalahkan? Tidak, dia kan proses baru. Betul apa betul? Makanya kita naranya yang rajin sholat. Begitu lihat saudara kita yang tidak sholat, jangan dimaki-maki, jangan dicela, jangan disalahkan. Ayo saling mendoakan. Doakan dia supaya dia mau masuk dalam masjid. Doakan dia supaya kita sama-sama masuk ke dalam sorga. Betul apa betul? Enak tuh kalau semua masuk ke dalam sorga sama dengan bunda kita almarhumah. Nanti dalam sorga baku tunjuk-tunjuk. Ada tongnya. Tetanggaku, nak kiriannya, nak itu tetangga aku yang sedih si bulat dalam yang suka ambil balon lampu. Artinya apa? Luka balon lampu masuk sorga. Kenapa? Saling mendoakan, bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling menghina, bukan saling menghujat, bukan saling sikat sini sikat siku, tapi saling mendoakan satu sama lain. Insya Allah sama-sama kita semua masuk ke dalam sorga. Amin ya Rabbal. Yang tongki dia kasih. Ustaz Raja yang masuk ke dalam sorga. Nujami nggak bilang Ustaz tidak melakukan kesalahan. Ustaz juga manusia coy. Siapa yang tahu kak kalau di hotel kak? Karena saya ini jarang kak tinggal di rumah apalagi Seramirat ini. Ini untung alhamdulillah lama kak dipesan. Iya kan baru hari pertama taziahnya na pesan kau bilang full jadwalku. Nah bilang hari ke-7 pada yang bilang oke, kosong nggak di situ. Ini lagi ada jamaah aku di Pampang meninggal di Tanah Suci. Hari Jumat malam Jumat meninggal. Nah paksa kak ini malam aku bilang ya ada cara aku. Selesai ceramah baru ke sana kak. Nah bilang iya peng, aku tunggu di sini deh. Aku bilang jam berapa kak mulai di situ? Nah bilang kita ya jam berapa kita datang? Aku bilang jam 1. Karena mau ke ceramah sampai jam 12-an Tahan jadi dulu sampai jam 12. Kalau tahan jadi dulu makin pendek kelam motir ya kak. Ya mungkin tuh kan, tinggal kena si tengah mati. Anda lagi nih sikat dori moy. Kita leher tak kador nak ke bitisiku. Woi rati anda bitisiku kador Tommy. Woi dongkokku ibu dongkokku astagfirullahalazim. Apa anda kan rati anda bitis kadongko? Allah. Apa anda kan ini lemburan astag. Ada. Ayah anda ya itu. Siapa yang tahu kak kalau saya kesana kemarin di hotel pak? Iya. Nih, alhamdulillah ini hari saya di sini. Besok saya ke Kendari. Lusa ke Morowali. Awal bulan 3 nanti Singapura. Kalau ada yang ngundang nggak? Netumpang ngundang nggak? Saya yang tahu kalau saya di hotel. Ini kan pernah kejadian begini Pak. Saya cerita di enggak apa-apa jadi.
Second kebiasaanku Pak, kalau mau kan naik pesawat tidak mau Kak makan. Kenapa tidak mau makan? Pencernaanku baik sekali. Biasa kalau sudah Kak makan, ujung-ujungnya cari WC. Iya, beku lancar. Yang kutakutkan, belum pi mau nah di pesawat Pak na mau. Bilang jamnya dulu makan deh, Termi. Sampai ke di bandara, 3 jam setengah menunggu baru datang pesawat. Tidak makan kau. Terbang ke Jakarta 2 jam 5 menit. 5 jam lah tidak makan. Cipurukku. Pas mendarat pesawat di Jakarta, aku bilang nih, mau Pak singgah makan dulu deh. Apa kan tuh Mai? Pas keluar dari pintu bandara, tak tulis di situ jemputan dari Raja. Keluar Mak, tidak nak kenali kan di Pak jemputku. Kamu ke ceramah di Bandung nih ceritanya. Perkenalkan diriku, Kang, saya dari Raja. Salam Mak. Oh iya Ustaz, buruan Ustaz. Kan tidak nak kenal kakak pakai celana jeans, sepatu kets, baju kaos, jaket, kacamata hitam. Topi. Anak fang. Pan rasu-rasu. Langkang saya dari Raja. Langkang apa sih? Langkang saya dari Raja. Oh iya Ustaz, buruan. Ke mobil udah lama ditungguin Ustaz. Saya bilang, Kang, bisa minta tolong nggak? Apaan Ustaz? Isi kampung tengah dulu dong. Apa dia bilang? Ustaz, tenang aja Ustaz. Menurut panitia di Bandung, nggak boleh makan di mana-mana. Harus makan di rumahnya teman. Tenang aja Ustaz, udah disiapin di sana Ustaz. Ini kan barusan aku mau ke Bandung. Aku tanya, berapa jam sih ke Bandung? Dia bilang, insya Allah Ustaz, 2 jam. Ternyata macet gimana? 4 jam baru sampai Cipuruk. La ilaha illallah. Kau keluar mami keringat dingin. Ya Allah. Ternyata sampai di rumahnya temanku. Anggapanku makan enak-enak, makan besar-besaran. Kayak kita di sini kalau dibilang ada tamu, ada seluruh semua isi kulkas keluar semua. Ini sampai di rumahnya teman. Nina bayau. Bukan kapal ganjala kota ini. Nah, kalau kita di Makassar punya nih karena ngalir ke nyiko pagi. Mulai mulai Cipuruk kamu kayaknya dah. Nina telur, aku bilang, oh mungkin sebentar di kapal. Ternyata langsung ke lokasi acara. Baru berapa orang kita ceramah? 5 orang. 6 dengan uji. Saya dari Makassar, dari Palembang, dari Medan, dari Bandung sendiri, dengan dari Jakarta. Selesai ceramah jam berapa? 12:30. Cipuruk. Kan. Ntar kau dong, ngapain Ustaz? Ini perut saya belum ketemu nasi nih seharian. Dia bilang, ya Ustaz, buruan Ustaz. Kita ke hotel yuk. Hotel Mak. Sementara ganti pakaian, ada yang datang ketuk-ketuk pintu. Tok. Bukan nama nasa panitianan nih. Pas ku buka pintu, astagfirullahaladzim. Kecewa seksi. Gue rok pendek, baru ini minat tutup. Gue bilang, oh lala. Angene magong. Apa dia bilang sama saya, mas pesan ayam panggang enggak? Kita orang lapar bicara ayam panggang. Ini pikiranku kayak di sini sari laut. Ada ayam pasti ada nasinya yang ku kejar. Jadi ku bilang, oh iya, kebetulan gue lapar nih. Untung itu sopir ikut masuk di kamar. Apa dia bilang? Ustaz, jangan Ustaz, itu bukan ayam panggang betulan. Saya bilang, ayam panggang apaan? Dia bilang, tuh pahanya yang ditawan. Astagfirullahaladzim. Tapi sebetulnya itu pikir-pikir. Ustaz juga manusia, manusia tunjang. Tapi coba bayangkan Pak, seandainya malam itu saya berzina, siapa yang tahu Kak di sini berzina? Pasti anggap anta Ustaz Raja masuk surga. Padahal bapak ibu tidak tahu kalau perbuatanku jauh lebih bejat daripada sepupuku yang peminum. Maka jangan suka menyalahkan orang, jangan suka menghujat orang. Kenapa untuk saya tahu? Jika tidak nereng lato-lato. Yang parah kemarin berangkat ke umroh, nereng lato-lato. Atau apa nak subhanallah, alhamdulillah. Lato-lato. Masuk tunjuk awam makna larantongi. Yang lebih parah lagi, selesai orang sa'i, selesai tahallul, ada orang Turki capek ikut langsung ibarin angkat tulutuna. Apa nak bilang itu jamaah aku, nak bilang ustaz, kacinikan lato-lato.
tangan namanya. Jadi pertanyaan, apa yang pengen kasih masuk di dalam surga? Dua-dua yang kasih masuk di dalam surga. Apa itu? Pertama, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Pak Ibu. Yakin nggak seandainya bukan kasih sayangnya Allah ini tidak mungkin kita masuk dalam surga, Pak Ibu. Karena kalau dipikir berapa tahun sholat tapi karena sholat ikhlas karena Allah, Pak Ibu, lillahi ta'ala, selesai sholat kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa. Allah sayang sekali dan Allah suka sekali orang yang mau beristighfar memohon ampun kepada Allah dan orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita dengar barangkali deh seorang wanita PSK. Pernah kita dengar itu sejarahnya toh? Wanita PSK, kalau dipikir apa kan zaman-zaman wanita PSK ya. Tiba-tiba melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Gara-gara buka sepatunya turun, ambil air, kasih minum. Coba, kasih minum, baru melihat itu anjingnya, baru dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Kalau dipikir belum banyak ibadahnya, kenapa dijamin masuk ke dalam surga? Pernah kita dengar lagi itu sejarahnya 99 orang nabunuh. Yang terakhir yang mengatakan Nabi bilang, "Woi, dilaknat mantomo sama Allah." Ambil lagi pedangnya, tebas lehernya. Kalau dipikir 100 orang nabunuh. Satu saja orang dibunuh, dosanya luar biasa. Ini 100 orang nabunuh. Akhirnya datang ke seorang kiai. Nabi bilang, kalau mau kau tobat, ayo hijrah, pindah kau dari sini ke tempat sana. Di sana banyak ulama, banyak ustadz. Kamu belajar di sana. Di perjalanan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Meninggal dia. Banyak yang mengatakan neraka tempatnya. Ternyata malaikat turun diukur gitu. Yang mana lebih jauh dari sini, apa lebih dekat nih ke sana. Diukur ternyata lebih dekat ke sana. Padahal kalau dipikir belum ada ibadahnya. Kenapa dia dijamin masuk surga? Karena Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang mau tobat. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau tobat kepada Allah, tobatun nasuha, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yang berapa nih? Kita tahu melakukan alam nar ya. Yang kedua, yang masukkan kita ke dalam surga adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ayo awali dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi minta maaf supaya kita termotivasi untuk banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Siapa tahu dengan salawat kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Ada jamaah aku begini Pak Ibu. Saya cerita lagi nih, ada jamaah aku. Dia bilang begini sama saya, Ustaz, mau berangkat umroh, tapi tidak mau berangkat kalau kita sama. Aku bilang, kenapa mesti sama? Nah bilang, kan tahu dia bahasa Arab toh? Aku bilang, tahu sedikit lah. Nah bilang, ya supaya ada yang bisa bertanggungjawabkan di depan polisi-polisi Arab kak. Kenapa ki memang kak? Nangkat bajunya, tapi minta maaf, ternyata badannya penuh tato. Nah bilang, aku kak Ustaz, kalau pakaian ihram karena kelihatan tato di sini. Nah usir ke polisi ya. Boleh, gampang nanti saya yang bertanggung jawab kok. Tato lagi. Yang penting mau kita tobat. Nabi bilang, iya Ustaz. Aku bilang, saya dulu ada tonji tatoku di sini, bunga mawar. Tapi mati nih, akar namanya. Apa nih bilang sambaran natungan Ustaz? Apalagi Nabi bilang sama saya, Ustaz, antar kamu masuk di depan pintu kabai jadi. Aku bilang, untuk apa? Dia bilang, baru mau ku akui kalau Allah Tuhanku. Kene, pada tojing kontu. Dia bilang, iya Ustaz teman-teman preman. Aku bilang, terus uang nu bawa ke tanah suci uang halal. Dia bilang, halal gitu. Apa buktinya? Dia bilang, Ustaz itu bapakku dan mamaku tahun lalu itu hampir bersamaan meninggal. Kodo. Ada pembagian warisan, ada warisan yang simpan. Nah saya anak tertua ini aku bagi sama saudara-saudaraku. Iya, jadi karena bosan mak jadi preman Ustaz, ini aku jual kiko dong baru mau tungkap berangkat umroh. Nah, aku bilang, ayo ngapain berangkat umroh? Tinggal kami Jeddah. Singkat cerita berangkat lagi tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Apa yang aku bilang? Kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Saya bilang, iya Ustaz. Terus cerita aku bilang, jangankan kita semua, jangankan saya, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah.
Malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di riwayat lain itu sampai ke di atas bus, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jari tangannya ratusan ribu. Bertanya malaikat Jibril, bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Dia bilang, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Dia bilang, bisa catat air hujan itu? Dia bilang, air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini malaikat bisa catat, tidak ada yang lepas. Semua bisa catat. Dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Kagum Rasulullah bilang, luar biasa ini malaikat. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ngomong seperti ini, ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi, tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Dia bilang, apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu. Begitu mau masuk kota haram Madinah, kubangunkan semua jamaahku, Bapak Ibu bangun lagi. Mau masuk di rumahnya Rasulullah, di kotanya Rasulullah. Ayo bangun lagi semua. Rasulullah memang jasadnya kita tidak lihat, tapi Rasulullah tahu siapa yang datang karena rindu kepadanya, siapa yang datang karena cinta kepadanya. Ayo kita salawat kepada Rasulullah. Wa awalin, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika. Tiba-tiba ini jamaahku yang banyak kata toknak berdiri teriak. Aku bilang, saya kesurupan. Apa Nabi bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang mengunjungi rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Menangis sujud di lantai bus. Yang ada di hatiku, bilang, ini orang belum akui kalau Allah Tuhannya. Kan omongannya tadi. Antar kak masuk depan pintunya Ka'bah Ustaz, baru mau ku akui kalau Allah Tuhan. Belum akui Allah Tuhannya, bersalawat kepada Rasulullah. Lulu hatinya menangis saja jadi. Ada jamaahku satu mau masuk di kamar hotel, datang jadi jahat di tangisan. Aku bilang, kenapa menangis Kipa? Dia bilang, dari jeddah gini nah sakit gigiku. Bukan atau mau nak salawat, kok natangisi. Gigi apa resiko? Astagfirullahaladzim. Atau ngerisi gigi gue pengen tahu. Bukan atau ya Allah. Bahkan ku sampaikan, siapa yang berziarah ke kuburan Rasulullah sambil meneteskan air mata, 1 tetes saja jatuh di pipinya, air mata ini akan disimpan malaikat sampai hari kiamat. Tidak diminta-minta kita besok lusa masuk ke dalam neraka. Air mata ini dipakai menyiram api neraka, padam api neraka, gara-gara tangisan setetes karena rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuh saya jamaahku dalam roda setengah mati menangis. Kutanya, kenapa menangis? Karena bilang, menangis tuh orang kuliah jadi menangis tuh. Udah iya sota. Astagfirullahaladzim. Jadi 2 juta yang kasih masuk ke dalam surga. Ayo ibadah karena mau dapat rahmatnya Allah, mau dapat kasih sayangnya Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah sudah cinta sama kita, tidak minta pun Allah akan berikan kepada kita. Nih, seandainya pahala yang banyak yang kasih masuk dalam surga, buktinya iblis diusir dari surga gara-gara merasa dirinya yang paling, muncul kesombongan dalam dirinya. Yang kedua, yang masukkan kita ke dalam surga karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan almarhumah ibunda kita, Ibu Hajjah, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan cahaya dalam kuburnya, diberikan penglihatan yang luas dalam kuburnya. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan khusus anak-anaknya, berapa anaknya? 7 anaknya. Minta maaf, Masya Allah luar biasa. 1 saja anaknya yang baca Quran, bahagianya almarhumah di dalam kubur. Apa kata almarhumah? Ya Allah, siapa yang memberikan mahkota kemuliaan kepada aku? Siapa yang memberikan baju kehormatan kepada aku? Malaikat mengatakan, tuh anakmu di dunia lagi baca Quran. Tuh enaknya kalau ada anak yang bisa baca Quran, Pak Ibu. Iya. Makanya kalau berdoa ki janji sangin rezeki mau minta ke anak tadi. Minta ki sekali-kali anak soleh dan soleha.
Kalau bisa setiap selesai sholat minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepada aku anak soleh dan soleha. Karena ini enaknya punya anak soleh. Orang tua meninggal, anak baca Quran, anak bersedekah, anak sholat, anak puasa, anak berangkat tanah suci. Pahala anak tidak dikurangi oleh Allah. Allah tersendiri mengalir untuk orang tua. Enaknya punya anak soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah takziah yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Raja Udin Patok atau biasa dipanggil Dai Raja. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir pula rangkaian acara takziah yang kita laksanakan pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, lebih terus lagi kepada keluarga almarhumah yang ditinggalkan. Atas nama Sahibul Bait, tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri acara takziah pada malam ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa atas nama Sahibul Hajah kembali mengundang kepada Bapak Ibu untuk hadir besok bersantap siang setelah sholat duhur di tempat ini. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa hadir besok untuk santap siang setelah sholat duhur. Atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih dan kami tutup. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.